Aku Windasari, seorang CEO, pemegang saham di perusahaan otomotif terbesar di Jakarta. Orang-orang menyebutku wanita sukses, cantik, dan berwibawa. Tapi di balik kaca jendela lantai 20 kantorku yang tinggi itu, aku hanya wanita biasa yang sering menatap kosong pada langit malam. Ada gemerlap kota di bawah sana, tapi tak ada satupun cahaya yang mampu menerangi ruang kosong dalam dadaku. Sudah 3 tahun aku menjadi janda. 3 tahun menahan dinginnya malam tanpa suara yang memanggilku sayang. Kadang aku tertawa dalam pertemuan, tersenyum di hadapan para direktur, menandatangani kontrak dengan percaya diri. Tapi setiap kali aku pulang ke rumah besar yang sunyi itu, senyumku ikut hilang di balik pintu kayu yang kukunci sendiri. Ada suara sepatu di lantai marmer, ada gema langkahku sendiri yang terasa seperti ejekan. Begitulah hidupku, ramai di luar, tapi sunyi di dalam. Banyak pria mendekatiku tentu saja, tapi aku bisa membaca niat mereka seperti membaca laporan keuangan, terlalu jelas. Mereka mencintai kekuasaanku, bukan hatiku. Mereka menginginkan posisi di perusahaanku, bukan ruang di hidupku. Aku mulai kehilangan kepercayaan pada cinta, seperti kehilangan warna di hari-hariku. Kadang aku mencoba menghibur diri dengan bekerja lebih keras. Bekerja sampai larut malam, menumpuk jadwal rapat, mengatur strategi baru. Aku menyibukkan diri agar tidak sempat merasa sepi. Tapi kesepian itu tetap datang diam-diam, menyelinap di antara tumpukan dokumen, menunggu di balik layar komputer yang menyala tanpa jiwa. Suatu malam, aku menatap bayanganku di jendela besar kantor. Perempuan itu terlihat kuat, dengan blazer hitam, wajah tenang, dan mata tajam. Tapi aku tahu, di balik pantulan itu ada hati yang rapuh, menjerit ingin dipeluk. Aku tak lagi tahu seperti apa rasanya dicintai tanpa alasan. Aku bahkan lupa bagaimana rasanya tertawa karena seseorang, bukan karena kesopanan. Di ranjangku yang luas, aku terbaring sendirian. Tanganku meraba sisi kosong di sebelahku. Masih kosong, selalu kosong. Kadang aku berbicara sendiri dalam hati. Apakah aku akan begini selamanya? Dunia melihatku sebagai wanita sempurna, tapi dunia tidak tahu betapa dinginnya kesempurnaan ini. Aku menutup mata dan membiarkan pikiran melayang. Dalam keheningan itu aku sadar, segala yang kupunya tidak mampu membeli kehangatan. Cinta bukan saham, bukan aset, bukan prestasi. Ia sesuatu yang lebih sederhana, lebih murni, dan lebih sulit kutemukan daripada apapun yang pernah ku kejar. Aku tak tahu bahwa sebentar lagi hidupku akan berubah karena seseorang yang datang dari dunia yang tak pernah kubayangkan. Seseorang yang bukan dari ruang rapat, bukan dari lingkaran sosialku, bahkan bukan dari status yang selevel denganku, tapi justru dari tangan kasarnya, aku akan mengenal lagi arti kelembutan. Setiap pagi aku berdiri di depan cermin, memastikan tak ada satu helai rambut pun yang keluar dari tatanannya. Bibirku diwarnai merah lembut, wajahku dibingkai percaya diri. Dunia tak boleh tahu bahwa aku lelah. Dunia tak perlu tahu bahwa di balik setiap senyum yang kuberi, ada luka kecil yang tak sembuh-sembuh. Aku melangkah ke kantor dengan sepatu hak tinggi yang suaranya menggema di lantai marmer. Para karyawan menunduk memberi salam, tapi aku tahu sebagian dari mereka melakukannya bukan karena hormat, melainkan takut. Ada jarak yang tak terlihat antara aku dan mereka. Jarak yang kubangun sendiri, mungkin tanpa kusadari. Dalam dunia ini, kelembutan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Maka aku belajar menjadi keras. Bahkan pada diriku sendiri, rapat pagi berjalan seperti biasa. Angka, grafik, dan laporan mengalir tanpa emosi. Aku berbicara tentang strategi ekspansi perusahaan, tentang visi jangka panjang. Semua tampak profesional, efisien, teratur. Tapi di sela-sela suara presentasi, aku mendengar bisikan halus dari sudut ruangan. Lihat saja, wanita itu kaya karena warisan mantan suaminya. Percuma cantik, tapi sendirian. Lihat saat 3 tahun menjanda, tetap tak ada yang berani mendekat. Aku berpura-pura tak mendengar, tapi setiap kata mereka seperti benang halus yang menjerat leherku perlahan.
Dunia tak pernah benar-benar memaafkan perempuan yang kuat. Jika kita berhasil, mereka bilang kita sombong. Jika kita lembut, mereka bilang kita lemah. Dan jika kita sendiri, mereka menertawakan kesepian kita seolah itu hukuman yang pantas. Usai rapat, aku berdiri di balkon, menatap langit Jakarta yang muram. Angin menerpa wajahku, membawa aroma debu dan bensin. Di bawah sana, orang-orang berlalu lalang, sibuk mengejar hidup masing-masing. Sementara aku, di menara tinggi ini, justru kehilangan makna dari hidup yang selama ini kupertahankan. Apakah ini harga dari semua yang kucapai? Gumamku lirih. Di lift, aku bertemu dengan beberapa staf muda yang menunduk kaku. Aku mencoba tersenyum, tapi mereka tampak gugup. Mungkin mereka melihatku sebagai sosok yang tak tersentuh. Padahal aku ingin bicara biasa saja, seperti teman, tanpa gelar, tanpa jarak. Tapi begitulah dunia, terlalu cepat menilai dari kulit luar, terlalu pelit untuk memahami isi hati. Sore itu, aku menghadiri sebuah acara bisnis di Hotel Bintang 5. Di ruangan penuh jas hitam dan parfum mahal itu, aku kembali memainkan peranku sebagai Winda Sari sang CEO. Orang-orang memujiku, menyanjungku, bahkan berlomba mendekat dengan tawa palsu. Salah satu pria, investor muda dari luar kota, mendekat dan berkata, "Wanita seperti Anda seharusnya tak sendiri, Bu Winda. Dunia ini terlalu dingin tanpa seseorang di sisi." Aku hanya tersenyum kecil. "Saya sudah terbiasa dengan dingin, Pak." Ia tertawa. Tapi dalam tawa itu aku melihat maksud lain, yang bukan tentang kekaguman, tapi tentang ambisi. Aku berpura-pura menikmati obrolan, meneguk segelas wine merah yang rasanya getir di lidah. Tapi di antara gemerlap lampu kristal dan musik jazz pelan itu, aku merasa seperti boneka cantik di etalase mahal. Dihargai, tapi tak pernah benar-benar dicintai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa muak. Muak dengan topeng yang kupakai, muak dengan dunia yang menilaimu dari saldo dan jabatan. Aku ingin melepaskan semuanya, walau hanya sesaat. Aku ingin menurunkan pundak yang selama ini kutegakkan demi kehormatan. Aku tak tahu, di hari-hari berikutnya, rasa muak itu akan menuntunku pada seseorang. Seseorang yang datang bukan dari dunia glamorku, bukan dari ruang rapat atau pesta bisnis, melainkan dari tempat sederhana yang bahkan tak pernah kusinggahi. Seseorang yang akan melihatku bukan sebagai CEO, tapi sebagai perempuan biasa yang hanya ingin dicintai. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Langit Jakarta berwarna abu-abu, seolah ikut menekan dadaku. Aku datang ke kantor lebih pagi dari siapapun, berharap kesibukan bisa menenggelamkanku dari pikiran-pikiran kosong. Tapi hari itu justru menjadi hari yang membuatku sadar bahwa dunia bisa begitu kejam pada perempuan yang berdiri terlalu tinggi. Pagi itu kami mengadakan rapat gabungan dengan beberapa direktur dan mitra baru. Aku duduk di kursi tengah, membuka berkas presentasi yang sudah kususun semalaman. Semua berjalan lancar sampai salah satu peserta rapat, seorang pria parubaya dari perusahaan mitra, mengangkat tangan dan berkata dengan nada setengah bercanda, "Luar biasa, Bu Winda. Tapi saya yakin, di balik kesuksesan perusahaan ini pasti ada sosok pria hebat yang mendampingi Anda, ya?" Ruangan seketika hening. Si aku menatapnya, mencoba tetap tenang. "Tidak, Pak. Semua strategi dan keputusan di sini adalah hasil kerja tim kami. Tidak ada sosok di belakang saya, hanya kerja keras." Ia tertawa. Tapi tawanya bukan tawa kagum, melainkan tawa yang meremehkan. "Ah, jangan begitu, Bu. Saya hanya heran. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa mengendalikan perusahaan sebesar ini sendirian?" Kalimat itu menusukku lebih dalam dari yang kukira. Sebagian peserta rapat ikut tersenyum kecil, seolah itu hal biasa. Aku menarik napas panjang, mencoba menelan emosi. Mungkin karena saya terbiasa membuktikan, bukan menjelaskan, jawabku datar. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang retak. Bukan karena kata-katanya saja, melainkan karena tatapan orang-orang di sekitarku. Tatapan yang penuh ragu, seolah mereka diam-diam setuju.
Dunia masih belum siap menerima bahwa seorang wanita bisa berdiri di atas panggungnya sendiri tanpa bantuan pria manapun. Setelah rapat usai, aku berjalan cepat ke balkon belakang gedung. Angin berhembus kencang menerbangkan helaian rambutku. Aku menatap kota yang ramai di bawah sana. Mobil-mobil berlalu, gedung menjulang tinggi, dan aku berdiri di antaranya. Sendirian. Ada rasa marah tapi juga sedih. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya desahan pelan. Kadang bukan karena aku lemah, tapi karena terlalu sering menahan. Di saat seperti itu, aku hanya ingin ada seseorang yang berkata, "Kamu hebat, Winda. Kamu tak perlu menjelaskan apapun." Tapi kata-kata itu tak pernah datang dari siapapun. Dunia hanya tahu menuntutku sempurna, tapi tak pernah berusaha memahami betapa sulitnya menjadi aku. Sore hari, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Aku singgah di sebuah butik kecil di sudut jalan, berniat memperbaiki jas yang sobek di bagian bahu. Jas kesayanganku yang kupakai sejak tahun pertama menjabat CEO. Di dalam butik itu, aroma kain baru bercampur dengan suara mesin jahit yang berderet pelan. Dan di sana, aku melihatnya. Seorang pria muda, mungkin sekitar akhir 20-an, rambutnya sedikit berantakan tapi matanya tajam dan hangat. Ia menunduk, fokus menjahit dengan tangan yang cekatan. Gerakannya tenang, penuh ketelitian, seolah waktu melambat di sekitarnya. Aku berdiri beberapa detik di depan pintu, memperhatikan caranya bekerja. Ada sesuatu dalam dirinya yang anehnya membuat dadaku terasa ringan. Saat ia mengangkat kepala dan tersenyum kecil padaku, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak lama. Ketenangan. "Selamat sore, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya dalam dan lembut. Aku mengangguk pelan, menyerahkan jas yang kusimpan di tas. "Bisakah Anda memperbaikinya? Ini jas lama saya, tapi saya tak ingin menggantinya." Ia mengambil jas itu dengan hati-hati, memperhatikan setiap jahitan yang rusak. "Tentu bisa, tapi butuh waktu sedikit lebih lama. Saya ingin hasilnya sempurna," katanya, masih tersenyum. Aku mengangguk. Saya suka orang yang bicara dengan keyakinan. Ia tertawa kecil, dan saya suka orang yang percaya. Entah kenapa kata-kata itu terasa berbeda. Tidak dibuat-buat, tidak menyenangkan hati, hanya sederhana tapi tulus. Aku menatap wajahnya sejenak. Ada keteduhan yang langka di sana. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku pulang dengan perasaan yang ringan. Aku tidak tahu siapa dia, tidak tahu dari mana asalnya. Tapi di balik segala luka dan penghinaan yang kutelan hari ini, tiba-tiba dunia terasa sedikit lebih hangat. Sejak hari itu, entah mengapa aku sering memikirkan pria penjahit itu. Namanya Zaki. Aku tahu dari nota kecil yang diselipkannya bersama jas yang ia perbaiki. Tulisan tangannya rapi, dan di bawah tanda tangannya ada kalimat sederhana, "Terima kasih sudah percaya." Entah kenapa kalimat sesederhana itu terasa hangat. Seolah ia tahu, aku jarang benar-benar percaya pada siapapun. 2 hari kemudian, aku kembali ke butik itu. Alasanku, aku ingin mengambil jas yang sudah diperbaiki. Tapi, kalau aku jujur pada diriku sendiri, alasanku bukan hanya itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang menenangkan, seperti udara segar di tengah ruang rapat yang penuh ambisi. Butik itu kecil dan sederhana, berseberangan dengan warung kopi tua. Tirai putihnya berayun perlahan tertiup angin. Ketika aku melangkah masuk, lonceng kecil di atas pintu berdenting lembut, dan di sanalah ia dan duduk di depan mesin jahit, dengan wajah yang fokus dan jari-jari yang lihai menuntun benang. Aku memperhatikannya beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Zaki, saya datang mengambil jas saya." Ia menoleh, tersenyum, dan tiba-tiba suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi hangat. "Ah, Bu Winda, jasnya sudah selesai kemarin sore, tapi saya belum sempat menghubungi. Maaf, saya kira Anda sibuk." Aku tersenyum samar. "Sibuk ya, tapi ternyata saya sempat untuk datang ke sini." Ia tertawa kecil, tawa yang ringan tapi jujur. "Kadang,
Hal yang penting justru tak selalu tentang pekerjaan, kan Bu? Aku menatapnya sedikit heran. Tak banyak orang berani berbicara padaku seperti itu, tanpa rasa takut atau canggung. Kau benar, jawabku pelan. Ia mengeluarkan jas itu dari gantungan, dan aku nyaris tak percaya. Jahitannya rapi, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Benangnya saya pilih warna senada, tapi lebih halus. Saya kira jas ini punya kenangan penting, katanya lembut. Aku menatapnya dalam diam. Kau benar. Jas itu kupakai saat pertama kali aku diangkat jadi CEO. Zaki menatapku, matanya berkilat lembut. Maka saya jahit dengan sepenuh hati. Ada sesuatu di dada yang tiba-tiba bergetar halus. Sudah lama tak ada yang berbicara padaku dengan nada seperti itu. Bukan untuk memuji, bukan untuk mencari perhatian, hanya untuk menghargai. Aku tersenyum lalu tanpa sadar mengucap, "Kau berbeda, Zaki. Dunia tempatku hidup. Tak banyak orang seperti engkau." Ia menunduk sedikit, mungkin malu. Saya hanya menjahit, Bu. Tapi saya percaya, kalau sesuatu dilakukan dengan niat baik, hasilnya juga membawa kebaikan. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku memperhatikan wajahnya. Ada keteduhan yang tak pernah kutemukan di ruang rapat, ada kejujuran yang tak kutemukan di pesta bisnis, ada sesuatu yang membuatku ingin mengenalnya lebih jauh. Sebelum aku pergi, ia menawarkan, kalau nanti ada jas lain yang perlu diperbaiki, atau bahkan dijahit dari awal, saya bisa bantu. Aku tersenyum. Mungkin bukan hanya jas, Zaki, mungkin ada hal lain dalam hidup saya yang perlu dijahit ulang. Ia terdiam sejenak, lalu membalas dengan senyum kecil yang menenangkan. Kalau begitu, semoga benangnya kuat, Bu Winda. Sepanjang perjalanan pulang, aku tak bisa berhenti tersenyum. Lucu, bagaimana seseorang yang bahkan tak ku kenal bisa membuat hari-hariku terasa lebih ringan. Sejak pertemuan itu, aku mulai berpikir bahwa mungkin hidupku tak selamanya harus dipenuhi kesepian dan dinding-dingin kantor. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu. Bukan dalam bentuk proyek besar, tapi dalam wujud sederhana. Seorang penjahit dengan tangan kasar, yang tanpa sadar sedang menjahit kembali hatiku yang sudah lama robek. Hari itu, udara di kantor terasa lebih lembut dari biasanya. Atau mungkin karena aku baru saja meneguk secangkir teh hangat yang Andi buatkan. Entah sejak kapan ia mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Cara aku menggigit bibir saat gugup, atau kebiasaanku meniup teh sebelum menyesapnya perlahan. Setiap geraknya terasa begitu alami, tapi justru disitulah letak bahayanya. Ia seperti badai yang datang diam-diam, membuat hatiku luluh tanpa sempat bersiap. Sore itu kami terjebak di ruang rapat berdua. Hujan turun deras, mengetuk kaca jendela seolah ingin ikut berbicara. Aku duduk di ujung meja, menatap layar laptop, mencoba fokus pada angka-angka di spreadsheet, tapi mataku sesekali mencuri pandang ke arah Andi. Jasnya terlipat di kursi, kemejanya sedikit basah di bahu, dan aroma lembut parfum kayu yang biasa ia pakai seakan memenuhi seluruh ruangan. Aku meneguk ludah, berharap jantungku tidak sekeras ini berdetak. Tapi kenapa kamu diam saja dari tadi? Suaranya tiba-tiba pecah, rendah tapi hangat. Aku tertegun. Aku fokus, jawabku tanpa menoleh. Fokus pada layar atau pada aku? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Aku menahan napas. Kalimat itu meluncur begitu saja darinya. Ringan tapi syarat makna. Aku tertawa kecil, mencoba menepis suasana. Tapi senyum Andi tetap di sana, menembus pertahananku yang mulai retak. Ketika listrik tiba-tiba padam karena hujan, ruangan gelap seketika. Aku memekik pelan, dan tanpa sadar tanganku terulur mencari pegangan. Dan disitulah aku menemukan tangannya. Hangat, kuat, menenangkan. Ia tidak melepasnya, hanya menggenggam erat seolah mengatakan, "Aku di sini." Dalam gelap, dunia seakan berhenti. Suara hujan, aroma kayu dari parfum, detak jantungku,
Semuanya berpadu dalam harmoni aneh yang menakutkan sekaligus indah. Aku nggak mau kamu takut. Katanya lirih, nyaris seperti bisikan. Aku nggak takut, jawabku pelan. Tapi dalam hatiku aku tahu itu bohong. Aku takut, bukan pada gelap, tapi pada diriku sendiri. Pada rasa yang mulai tumbuh, meski ku tahu ia salah tempat. Saat lampu kembali menyala, kami berdua diam. Tanganku masih dalam genggamannya. Pandangan kami bertemu, sekejap, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa garis batas itu telah kabur. Ia segera melepaskan tanganku, berpura-pura sibuk membereskan berkas. Aku ikut menunduk pura-pura mencari pena, tapi dada ini masih bergetar, seperti habis diterpa badai yang tak terlihat. Dan sejak hari itu, aku tahu, aku tak akan pernah lagi bisa memandang Andi dengan cara yang sama. Tatapannya telah meninggalkan jejak, seperti embun di kaca samar, tapi mustahil dihapus. Hari itu, langit sore menggantung dengan rona jingga yang memudar perlahan, seolah ikut menyimpan rahasia yang tak berani diucapkan. Aku duduk di balkon kantor lantai 2, menatap lalu lintas yang ramai di bawah sana, sambil membiarkan angin membawa pulang seluruh kepenatan hari. Tapi di balik segala rutinitas itu, ada sesuatu yang lain. Getaran halus di dada yang tak bisa kuabaikan sejak kejadian di ruang rapat tempo hari. Sejak insiden listrik padam itu, Andi jadi lebih hati-hati. Tapi justru kehati-hatian itulah yang membuatku makin sadar bahwa sesuatu di antara kami telah berubah. Ia tak lagi berlama-lama di mejaku, tak lagi menggoda dengan kata-kata ringan, namun setiap kali kami berpapasan, ada percikan di udara, samar tapi terasa. Aku bisa merasakannya di tatapannya, di cara ia menahan napas setiap kali nama istrinya disebut rekan kerja lain. Sore itu, ketika semua orang sudah pulang, aku masih menatap layar komputer dengan kepala berat. Hujan belum turun, tapi langit tampak seperti akan menangis kapan saja. Suara langkah Andi terdengar pelan di belakangku. Aku menegakkan tubuh tapi tak menoleh. Masih lembur? Tanyanya pelan. Sedikit lagi. Jawabku, mataku tetap terpaku pada layar yang sebenarnya sudah tak lagi kupahami isinya. Ia berdiri di sampingku, lalu meletakkan secangkir kopi di meja. Kamu belum makan dari siang. Aku lihat kamu cuma minum air putih. Aku menatapnya. Kamu memperhatikan? Andi tersenyum kecil. Aku selalu memperhatikan. Ucapan itu sederhana, tapi suaranya seolah menembus dinding yang kubangun. Ada sesuatu dalam nada suaranya. Sebuah kejujuran yang tidak ingin kuakui, namun sulit untuk kutolak. Aku menunduk menyentuh gagang cangkir yang masih hangat. Jemariku nyaris bersentuhan dengan miliknya. Dunia terasa berhenti di sana, di antara aroma kopi, dinginnya senja, dan panas yang aneh menjalar di dada. Andi, aku berbisik mencoba mencari kata, tapi lidahku keluh. Ia menatapku lama, tatapan yang penuh dengan sesuatu yang tak terucap. Kamu nggak harus ngomong apa-apa, katanya akhirnya. Aku tahu. Keheningan menelan kami berdua. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma hujan yang makin dekat. Di luar sana, langit berubah kelabu, seolah semesta ikut menyamarkan apa yang kami rasakan. Aku tahu apa yang sedang terjadi bukan sesuatu yang pantas. Tapi saat matanya menatapku begitu dalam, aku merasa dunia ini terlalu kejam untuk menolak kehangatan yang tiba-tiba datang dalam bentuk sesederhana perhatian. Hujan akhirnya turun, menimpa atap dengan suara yang ritmis. Kami duduk berdua dalam diam, membiarkan waktu menetes perlahan. Ada banyak hal yang tak bisa kuucapkan malam itu, tentang bagaimana aku ingin berhenti, tapi tak bisa. Tentang bagaimana senja dan hujan menjadi saksi atas sebuah rasa yang seharusnya tak pernah tumbuh, tapi kini berakar terlalu dalam. Dan di antara suara hujan dan aroma kopi yang menenangkan, aku sadar. Kami sedang menulis bab baru dalam kisah yang seharusnya tak ada. Sebuah kisah yang mungkin akan membawaku pada luka, tapi untuk pertama kalinya aku tak ingin lari. Sudah seminggu sejak sore hujan itu. Namun setiap kali aku menutup mata, bayangan Andi, dengan senyum lembut dan tatapan matanya yang dalam, selalu datang tanpa izin.
Aku berusaha melupakannya, meyakinkan diriku bahwa itu hanya momen sesaat, kesalahan kecil yang tak berarti apa-apa. Tapi kenyataannya, aku gagal. Setiap pagi saat menjejakkan kaki ke kantor, jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena tumpukan kerjaan, tapi karena kemungkinan bertemu dengannya. Setiap kali langkahnya terdengar melewati ruangan, aku menegakkan punggung secara refleks, berpura-pura sibuk, meski mataku justru mencari sosoknya dari pantulan kaca jendela. Hari ini, rapat berlangsung agak lama. Andi duduk di seberangku, berbicara dengan nada profesional seperti biasa. Tapi sesekali pandangannya jatuh ke arahku. Dan aku bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat melintas di udara. Ada kehangatan di balik tatapan itu, kejujuran yang menelusup tanpa izin. Usai rapat, kami keluar bersamaan. Di lorong yang sepi, langkah kami menyatu dalam irama pelan. Aku hampir melangkah lebih cepat untuk menjaga jarak. Tapi kemudian ia berkata, "Kamu kelihatan capek, Win." Aku menoleh sekilas, tersenyum hambar. Begitulah kalau hidup cuma berisi kerja dan tanggung jawab. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan nada yang dalam, "Kamu nggak harus selalu kuat, tahu?" Kata-kata itu seperti tamparan lembut yang justru membuatku ingin menangis. Sudah lama tidak ada yang mengatakan hal seperti itu padaku. Di dunia yang sibuk memuji prestasiku dan memuja statusku, tak ada satu pun yang mengingatkan bahwa aku juga manusia, yang bisa rapuh, bisa letih, dan kadang hanya ingin dipeluk tanpa banyak tanya. Sore itu, entah bagaimana aku menuruti ajakannya untuk minum kopi di kafe kecil dekat kantor. Kami duduk di pojok ruangan, di bawah lampu kuning yang temaram. Di sana kami bicara tentang hal-hal yang tak penting, cuaca, film lama, kenangan masa kecil. Tapi di sela tawa ringan itu, aku merasakan sesuatu yang tumbuh diam-diam. Andi bukan pria sempurna. Ia bukan kaya, bukan pula sosok yang memukau di mata dunia. Tapi dalam cara bicaranya yang tenang, dalam perhatiannya yang sederhana, aku menemukan ketenangan yang selama ini kucari dalam kesunyian. Ia membuatku merasa dilihat, bukan sebagai CEO, bukan sebagai janda sukses, tapi sebagai perempuan yang masih punya hati. Saat malam tiba, kami berpisah di depan kafe. Hujan kembali turun rintik-rintik seperti pengulangan dari kisah yang mulai berputar. Ia menatapku sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau kamu butuh teman bicara, aku cuma satu panggilan aja." Aku tersenyum samar. "Hati-hati, Andi. Kata-kata seperti itu bisa berbahaya." Ia tertawa kecil, menatapku dengan mata yang hangat. Mungkin memang berbahaya, tapi kadang bahaya itulah yang membuat hidup terasa nyata. Malam itu aku pulang dengan hati yang tak bisa tenang. Di antara deru mobil dan lampu jalan yang berpendar, pikiranku berputar. Aku tahu aku sedang berjalan di tepi jurang, tapi anehnya, ayok tak himon berhenta. Ada sesuatu tentang Andi yang membuatku ingin melangkah sedikit lebih jauh, sekadar untuk merasakan apakah kehangatan itu nyata, atau hanya ilusi yang diciptakan kesepian. Dan ketika aku sampai di rumah, duduk sendirian di ruang tamu yang luas tapi terasa dingin, aku sadar, bayangannya telah menempel di pikiranku. Seperti aroma kopi di senja hujan, melekat, menghangatkan, tapi sulit dihapus. Aku menatap layar ponsel, jempolku ragu di atas nama Andi yang tersimpan di sana. Satu pesan sederhana bisa mengubah segalanya, dan di antara keheningan malam, aku hanya bisa berbisik pelan pada diriku sendiri. Mungkin, ini awal dari sesuatu yang tak bisa kucegah lagi. Malam itu aku tidak langsung tidur. Hujan turun dengan deras, mengguyur atap rumahku yang luas namun terasa begitu sunyi. Lampu ruang tamu menyala redup, menyisakan bayangan yang menari di dinding. Aku duduk di sofa, menatap ponsel di tanganku, menunggu sesuatu yang bahkan tidak ku mengerti. Apakah aku menunggu pesan darinya, atau hanya menunggu alasan agar bisa mendengar suaranya? Pukul 11 lewat sedikit, notifikasi itu muncul. Satu pesan dari Andi. Masih terjaga? Aku tersenyum tanpa sadar. Jemariku ragu sebelum akhirnya membalas. Hujan terlalu keras.
Sepertinya sulit untuk tidur. Tak lama, ia membalas lagi. Kopi bisa membantu, tapi teman bicara lebih ampuh. Aku menggigit bibir, menahan senyum yang entah kenapa terasa terlalu mudah muncul akhir-akhir ini. Kami mengobrol lewat pesan hingga hampir tengah malam. Tentang film yang baru ia tonton, tentang masa kecilku di Bandung, bahkan tentang hujan yang katanya selalu membuatnya rindu pada sesuatu yang tidak jelas. Dan entah bagaimana, aku merasa seperti remaja lagi, seperti dulu, saat jatuh cinta untuk pertama kali. Setiap kalimatnya terasa hangat, ringan, tapi menyentuh. Di sela percakapan itu, aku sadar betapa lamanya aku tidak tertawa tulus seperti malam itu. Keesokan harinya, aku datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Udara masih segar, dan meski kantung mataku sedikit gelap karena kurang tidur, bibirku tak berhenti tersenyum. Aku melihat Andi sudah di ruangannya. Ia menatapku sekilas saat aku lewat di depan pintu, dan hanya dengan satu senyum kecil darinya, hari itu terasa berbeda. Namun di dunia ini, kebahagiaan kecil sering datang bersama bisikan sinis yang tak diundang. Siang itu, 2 rekan kerja wanita dari divisi lain sempat berbicara pelan di pantry. Aku dengar Bu Winda sering keluar bareng Andi, bisik salah satunya. Ih, masa? Kan dia udah punya istri. Tapi ya, siapa tahu, kan Bu Winda sendirian juga. Kayak cantik dan, ya, kamu tahu sendiri. Aku berdiri di balik dinding, mendengarkan dengan dada yang terasa sesak. Kata-kata itu menusuk, lebih tajam dari apapun yang pernah ku dengar. Bukan karena mereka salah, tapi karena mungkin sebagian dari itu benar. Aku memang mulai menaruh perasaan pada pria yang tidak seharusnya ku cintai. Sepanjang sore, aku tak bisa fokus bekerja. Tapi Andi rupanya sadar akan perubahan sikapku. Ia menghampiri meja, menatapku dengan khawatir. Kamu kenapa? Kelihatan sedih. Aku tersenyum kecil, berusaha menutupi. Cuma lelah. Tapi ia menatapku lama, seperti ingin menembus semua dinding yang coba ku bangun. Kalau ada yang mengganggu, kamu tahu aku di sini, kan? Sore itu, kami pulang bersamaan. Hujan kembali turun dan ia menawarkan untuk mengantarku. Aku ingin menolak, tapi tubuhku menuruti hatiku yang diam-diam, ingin lebih lama bersamanya. Mobil kami melaju di bawah derasnya hujan. Tak banyak kata yang terucap. Hanya suara wiper yang berirama, dan sesekali napas kami yang tak sengaja bertaut. Lalu tiba-tiba ia menepikan mobil di pinggir jalan, di bawah pohon besar yang rimbun. Andi, tanyaku pelan. Ia menatapku. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Aku nggak tahu ini salah atau benar, Win. Tapi setiap kali deket kamu, semuanya terasa hidup lagi. Aku terdiam. Hujan mengguyur kaca jendela seperti tirai rahasia yang melindungi kami dari dunia luar. Dalam remang cahaya itu, aku melihat jujur di matanya. Kejujuran yang menakutkan sekaligus indah. 1 detik terasa seperti selamanya. Lalu aku berpaling, menatap keluar jendela, berusaha mengatur napas. Andi, jangan buat semuanya jadi sulit, bisiku. Tapi hati nggak bisa diatur, jawabnya pelan. Dan di saat itu, aku tahu, sesuatu telah melewati batas yang tak bisa dihapus lagi. Malam itu, ketika aku tiba di rumah, aku berdiri lama di depan cermin. Wajahku tampak sama, tapi di balik sorot mata itu, ada perempuan yang mulai kehilangan kendali pada perasaannya sendiri. Aku menutup mata, menahan napas yang berat. Jika cinta ini dosa, maka aku sudah mulai jatuh tanpa tahu di mana harus berhenti. Hari-hari setelah malam hujan itu menjadi semacam ujian bagi hatiku. Aku berusaha bersikap biasa, menutup rapat setiap getar yang muncul saat berpapasan dengannya. Tapi tubuh dan mataku seolah punya kehendak sendiri, selalu mencari kehadirannya, meski pikiranku berteriak untuk berhenti. Andi kini semakin hati-hati. Ia jarang menemuiku di kantor kecuali jika benar-benar perlu. Tapi justru karena jarak itulah, rasa rindu itu tumbuh makin liar. Setiap tatapan yang tertahan, setiap percakapan singkat, terasa seperti bara kecil yang membakar perlahan tanpa suara. Sore itu, aku tengah memeriksa laporan di ruanganku. Suasana kantor sudah sepi.
Hanya suara jam dinding dan detak jantungku sendiri yang terdengar. Pintu tiba-tiba diketuk pelan, dan Andi muncul dengan map di tangannya. "Laporan revisi dari tim desain, Bu," katanya. Suaranya terdengar profesional. Terlalu profesional hingga terasa janggal. Aku mengangguk, mengambil map itu tanpa menatap. Tapi ketika jariku menyentuh jemarinya, sesuatu seperti listrik mengalir. Kami sama-sama terdiam, hanya sedetik, tapi cukup untuk membuat napasku tersangkut di dada. Ia mundur setengah langkah, lalu berkata dengan nada rendah, "Aku minta maaf kalau aku membuatmu tidak nyaman akhir-akhir ini." Aku mendongak, menatap matanya yang penuh kebimbangan. "Kamu nggak perlu minta maaf. Aku juga..." Suaraku terputus di tengah kalimat. Ada ribuan kata di tenggorokanku, tapi tak satu pun berani keluar. Kami hanya berdiri di sana, saling menatap, saling memahami tanpa ucapan. Hingga akhirnya, Andi menunduk, menarik napas panjang, lalu pamit. Setelah pintu tertutup, aku duduk lemas di kursi. Hatiku berdebar tak karuan. Ada sesuatu yang makin sulit kutahan. Sebuah kenyataan bahwa perasaan ini bukan lagi sekadar kagum, tapi sudah menjelma menjadi cinta yang menuntut ruangnya sendiri. Malamnya aku mencoba menenangkan diri di rumah. Namun saat menatap langit-langit kamar yang gelap, pikiranku justru melayang padanya. Aku mencoba menulis pesan, lalu menghapusnya. Begitu terus berulang sampai akhirnya aku menyerah dan memutuskan menelepon. Suara Andi di seberang terdengar lelah tapi lembut. "Kamu belum tidur?" Aku tertawa kecil. "Aku pikir kamu juga belum." Hening sesaat. Lalu ia berkata pelan, "Kadang aku berharap bisa berbicara sama kamu tanpa takut dunia tahu." Kata-katanya membuat hatiku gemetar. Ada kejujuran di sana. Kejujuran yang indah tapi berbahaya. Kami berbicara lama malam itu. Tentang hidup, tentang mimpi, bahkan tentang rasa bersalah. Di ujung percakapan, aku mendengar napasnya berat di ujung telepon. "Win, aku tahu ini salah, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak peduli lagi." Aku memejamkan mata, menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. "Aku juga, Andi." Setelah itu, kami diam cukup lama, seolah takut satu kata lagi akan menghancurkan segalanya. Hingga akhirnya, aku memutuskan sambungan itu, dengan hati yang bergetar hebat. Beberapa hari kemudian, kami mulai sering bertukar pesan diam-diam. Bukan hal besar, hanya sapaan pagi, atau sekadar jangan lupa makan siang. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersimpan sesuatu yang lebih dalam. Perhatian kecil yang membuatku merasa hidup lagi, meski dunia di luar tak akan pernah memahami. Namun, di balik semua itu, rasa bersalah mulai tumbuh. Setiap kali melihat cermin di pagi hari, aku menatap pantulan diriku sendiri dan bertanya, siapa aku sekarang? Perempuan kuat yang dulu ku kenal telah berubah menjadi seseorang yang menunggu pesan dari pria beristri. Dan di tengah pertarungan antara logika dan hati, aku sadar, aku sedang berjalan di antara dua dunia. Satu dunia penuh aturan dan penilaian, dan satu lagi, dunia di mana hanya ada aku dan dia, saling memahami dalam diam. Aku tidak tahu sampai kapan bisa bertahan di antara keduanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa, meski salah, cinta ini terasa begitu benar. Hari itu, udara Jakarta terasa lebih lembab dari biasanya. Mungkin karena hujan semalam belum sepenuhnya reda, atau mungkin karena hatiku yang terus diliputi kabut keraguan. Aku duduk di ruang rapat yang dingin, mencoba fokus pada presentasi tim pemasaran, tapi pikiranku melayang entah kemana. Setiap kalimat dari mulut mereka terdengar jauh, tenggelam oleh satu bayangan. Andi. Ia duduk beberapa kursi dariku, tampak tenang seperti biasa. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sama-sama kami rasakan. Sebuah rahasia yang hanya bisa kami pahami lewat tatapan singkat di sela percakapan profesional. Aku bisa merasakannya, meski kami berusaha keras berpura-pura tak saling peduli. Selesai rapat, semua orang keluar satu persatu.
Aku sengaja menunda membereskan berkas-berkasku, berharap ruangan segera sepi. Ketika akhirnya tinggal kami berdua, Andi mendekat dan berdiri di sisi mejaku. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Kamu sibuk nanti malam?" Aku menatapnya sekilas. "Ada urusan kantor yang harus diselesaikan." "Kenapa?" Ia tersenyum tipis. "Aku cuma pengen ngobrol di tempat yang tenang." Ada jeda hening sebelum aku menjawab. "Andi, kita harus berhenti melakukan hal-hal yang bisa disalahartikan." "Tapi kamu tahu," katanya menatapku dalam, "perasaan gak selalu bisa diatur." Aku menarik napas panjang. Kalimat itu lagi, dan anehnya, setiap kali ia mengucapkannya, pertahananku seolah runtuh sedikit demi sedikit. Malam itu aku pulang larut, tapi bukan karena pekerjaan. Aku menepi di sebuah kafe kecil yang tenang di sudut kota, mencoba menenangkan diri. Namun, dunia seakan bermain-main dengan takdirku, karena saat aku menatap ke arah pintu, aku melihat Andi berdiri di sana. Basah kuyup oleh gerimis, tapi dengan senyum yang membuatku tak sanggup memalingkan pandang. "Aku tahu kamu di sini," katanya sambil menarik kursi di hadapanku. Aku tertawa kecil, menyerah. "Kamu selalu tahu hal-hal yang seharusnya tidak kamu tahu." "Karena aku selalu memperhatikan," jawabnya. Kami duduk lama malam itu, berbicara tanpa arah. Tentang pekerjaan, tentang masa lalu, bahkan tentang luka yang sama-sama kami sembunyikan. Di tengah percakapan, aku menyadari bahwa kami berdua bukan hanya terikat oleh rasa, tapi juga oleh kesepian yang sama. Dua hati yang lelah berperan di dunia yang menuntut kesempurnaan. Dan di saat hujan kembali turun, ia meraih tanganku di atas meja. Hangat, lembut, namun bergetar. Aku menatapnya, tidak menolak. Dunia di luar lenyap, hanya ada dia dan aku di ruang kecil itu, dengan tatapan yang lebih jujur dari kata-kata manapun. "Kalau ini salah, kenapa rasanya begitu benar?" bisiknya. Aku menunduk, bibirku bergetar. Karena hati kita terlalu bodoh untuk mendengarkan logika. Malam itu kami tidak bicara banyak lagi. Kami hanya duduk berdua, saling diam tapi mengerti. Saat akhirnya aku pulang, hujan berhenti, namun dadaku masih berdebar. Aku tahu, ada garis yang baru saja kami lewati, dan tak mungkin bisa kembali lagi. Di rumah, aku berdiri lama di depan jendela. Lampu kota berpendar di kejauhan. Indah tapi samar, seperti kisah kami yang tak punya tempat di bawah cahaya. Aku menatap pantulan wajahku di kaca. Perempuan yang dulu begitu yakin dengan hidupnya, kini tenggelam dalam perasaan yang bahkan tak bisa disebut cinta tanpa rasa bersalah. Tapi malam itu aku tak menyesal. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidup. Dan di balik semua ketakutan, ada sebersit harapan bodoh yang berbisik. Andai dunia sedikit lebih pengertian, mungkin cinta seperti ini tak harus disembunyikan. Hari itu, matahari tampak begitu cerah, seolah dunia sedang baik-baik saja. Tapi di dalam hati Azizah, ada badai yang tak bisa ia hentikan. Semenjak kejadian malam itu di rumah makan, di mana Andi tanpa sadar memanggil nama Rani di tengah obrolan mereka, perasaan Azizah seperti disayat pelan-pelan. Ia tak marah, tapi juga tak bisa tenang. Ada sesuatu dalam nada suara Andi yang penuh rindu dan kehilangan saat menyebut nama itu. Sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Sejak saat itu Azizah mulai menjaga jarak. Ia tak seceria biasanya. Tak lagi membalas candaan Andi dengan tawa renyahnya. Andi pun sadar, tapi ia tak tahu harus memulai dari mana. Setiap kali ingin menjelaskan, lidahnya keluh. Ia takut kejujuran justru akan membuat Azizah menjauh. Namun, diam yang ia pilih ternyata hanya memperdalam jurang di antara mereka. Sore itu, Azizah berdiri di depan cermin kamarnya, memandangi wajahnya sendiri. Ia mengusap lembut pipinya, mencoba tersenyum. Tapi bayangan dirinya di cermin justru terlihat rapuh. "Aku nggak mau jatuh cinta pada orang yang masih mencintai masa lalunya," gumamnya lirih. Tapi hatinya menolak logika itu. Sebab meski tahu ia bisa terluka,
Perasaannya pada Andi sudah terlalu dalam untuk diingkari. Di sisi lain kota, Andi duduk termenung di depan laptopnya. Layar kosong menatap balik padanya, tak ada satu kalimat pun yang bisa ia tulis. "Kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin dia?" Gumamnya pelan. Ia menutup laptop, lalu mengambil ponsel, mengetik pesan untuk Azizah. Tapi sebelum sempat dikirim, ia menghapusnya lagi. Ia takut kata-katanya malah membuat keadaan makin rumit. Beberapa hari berlalu, mereka nyaris tak berkomunikasi. Hanya sapaan singkat di kantor, tanpa tatapan yang lama, tanpa percakapan seperti dulu. Hingga suatu pagi, saat Azizah hendak keluar dari lift, Andi menahannya. "Ziza, kita perlu bicara," katanya dengan nada lembut namun tegas. Azizah menatapnya sesaat, lalu mengangguk kecil. Mereka menuju taman kecil di belakang gedung kantor, tempat yang dulu sering mereka gunakan untuk mengobrol santai. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Sunyi dan syarat udara yang berat. "Aku tahu kamu menjauh karena malam itu," ujar Andi perlahan. "Nama itu Rani. Dia bukan siapa-siapa lagi. Dia bagian masa laluku yang enggak bisa aku ubah." Azizah menatap Andi dengan mata berair. "Tapi kamu masih nyebut namanya dengan cara yang hangat, Mas. Aku dengar itu. Seolah kamu masih nyimpen dia di sini." Ia menepuk pelan dada Andi. "Aku cuma takut. Aku datang terlalu terlambat dalam hidup kamu." Andi menunduk. Napasnya berat. "Rani memang pernah jadi bagian besar dari hidupku, Ziza. Tapi sejak kamu datang, semua mulai berubah. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi kamu bikin aku ngerasa hidup lagi." Ia menatap mata Azizah dalam. "Aku nggak mau kehilangan kamu juga, meski aku masih belajar untuk benar-benar sembuh." Azizah menutup mata. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu kata-kata Andi tulus. Tapi luka masa lalu itu masih menjadi bayang yang menakutkan. Ia ingin percaya, tapi rasa takutnya masih lebih besar dari harapan. Andi menggenggam tangan Azizah, lembut tapi tegas. "Izinkan aku waktu, Ziza. Bukan buat melupakan Rani, tapi buat memastikan bahwa kamu satu-satunya yang aku mau ke depannya." Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Azizah menatap Andi dan tersenyum. Senyum yang samar, penuh luka, tapi juga penuh cinta. Ia tahu nih perjalanan mereka tidak akan mudah, tapi mungkin dari sinilah semuanya benar-benar dimulai. Di bawah langit senja yang perlahan memudar, dua hati yang sama-sama terluka mencoba saling menemukan arah. Mungkin cinta bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang bertahan dan memilih untuk tetap tinggal, meski tahu risiko terluka di dalamnya. Hari-hari setelah percakapan di taman itu berjalan lambat, seolah waktu enggan bergerak. Azizah dan Andi mulai kembali berkomunikasi, tapi suasananya berbeda. Lebih hati-hati, lebih tenang, namun juga lebih dalam. Ada ruang yang terbuka di antara mereka. Ruang di mana kejujuran dan luka bisa hidup berdampingan. Meski begitu, Azizah masih sering merasa dihantui bayangan yang belum sepenuhnya sirna dari mata Andi. Suatu sore, mereka pulang kantor bersama. Langit Jakarta berwarna jingga, dan suara azan maghrib terdengar menggema dari kejauhan. Di mobil, keduanya diam cukup lama. Hanya diiringi suara musik lembut yang mengalun dari radio. "Mas," suara Azizah akhirnya memecah keheningan. "Boleh aku tahu, siapa sebenarnya Rani itu?" Andi terdiam. Ia menatap ke depan. Jemarinya menggenggam setir lebih erat. "Dia tunanganku dulu," jawabnya pelan. "Kami rencananya menikah 2 tahun lalu, tapi..." Ia menarik napas panjang, menahan getir yang kembali menguar. "Dia meninggal karena kecelakaan waktu perjalanan dinas." Azizah menatapnya tak berkedip. Ia bisa merasakan betapa dalam luka itu. "Maaf, Mas. Aku nggak tahu." Andi tersenyum tipis. "Kamu nggak salah apa-apa, Ziza. Aku yang salah, karena terlalu lama bersembunyi di balik kenangan itu. Kadang aku masih ngerasa bersalah, seolah aku yang gagal jagain dia." Keheningan kembali mengisi mobil. Tapi kali ini, bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang syarat dengan empati. Azizah menatap Andi lembut.
Kalau kamu masih merasa bersalah, artinya kamu manusia. Tapi kalau kamu terus tinggal di masa lalu, artinya kamu nggak izinin masa depan buat datang. Kata-kata itu membuat Andi terdiam cukup lama. Lalu tanpa sadar ia menoleh dan tersenyum. Kamu selalu bisa ngomong hal yang bikin aku tenang. Azizah menunduk, pipinya sedikit memanas. Aku cuma ngomong apa yang aku rasain, Mas. Kadang, orang cuma butuh diingatkan kalau hidupnya belum berakhir. Mobil berhenti di depan rumah Azizah. Sebelum turun, Andi sempat berkata, "Terima kasih, Zizah. Malam ini kamu bukan cuma ngobatin luka lamaku, tapi juga bikin aku sadar kalau aku masih punya kesempatan buat bahagia lagi." Azizah tersenyum lembut. Bahagia itu bukan sesuatu yang kita cari, Mas. Kadang, dia datang pelan-pelan, waktu kita berani buka hati lagi. Malam itu, setelah masuk ke rumah, Azizah duduk di tepi ranjang sambil memandangi ponselnya. Ada pesan baru dari Andi. "Terima kasih sudah mau dengerin aku. Aku nggak janji bisa sempurna, tapi aku janji bakal belajar buat nyembuhin diriku. Dan mungkin, kalau kamu izinkan, belajar mencintai kamu dengan cara yang benar." Pesan itu membuat dada Azizah terasa hangat. Ia membalas singkat, "Aku nggak butuh janji, Mas. Aku cuma butuh bukti kalau kamu sungguh mau berubah." Malam pun berjalan dengan tenang. Tapi di hati Azizah ada sesuatu yang berbeda. Ia tak lagi merasa hanya bayangan di hidup Andi. Ia mulai melihat cahaya, kecil tapi nyata. Di sisi lain kota, Andi menatap layar ponselnya lama sekali. Lalu ia tersenyum menatap foto Rani yang masih tersimpan di mejanya. Dengan hati berat, ia mengambil bingkai itu dan memasukkannya ke dalam laci. "Terima kasih udah pernah jadi bagian hidupku," bisiknya pelan. "Tapi sekarang, aku harus belajar mencintai yang ada di depan mataku." Malam itu, langit Jakarta tampak tenang. Dan di antara dua hati yang pernah terluka, benih cinta baru mulai tumbuh, perlahan, tapi sungguh. Hari itu, langit Jakarta seolah ikut merasakan gejolak yang kurasakan. Awan kelabu menggantung berat, dan rinai hujan turun perlahan, menimpa kaca jendela ruanganku. Aku duduk di balik meja kerja, menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca apapun. Sudah seminggu berlalu sejak percakapan panjangku dengan Andi di mobil malam itu, tapi efeknya masih menggetarkan dada. Sejak malam itu, Andi berubah. Ia lebih terbuka, lebih hangat, dan lebih sering menghubungiku. Setiap pagi pesan singkatnya selalu hadir. "Selamat pagi, Zizah. Jangan lupa sarapan ya." Sesederhana itu, tapi entah kenapa, hatiku bergetar setiap kali membacanya. Aku tahu, mungkin ini gila. Mencintai seseorang yang masih berjuang dengan masa lalunya. Tapi cinta tidak butuh izin untuk tumbuh, bukan? Sore itu Andi menelpon. "Zizah, kamu lagi di kantor?" Tanyanya dengan nada lembut yang selalu bisa meruntuhkan pertahananku. "Iya, masih." "Kenapa, Mas?" "Aku di bawah." "Boleh temani kamu pulang?" Jantungku langsung berdebar. Aku buru-buru merapikan rambut, mematikan komputer, lalu turun ke lobi. Dan di sana, di antara keramaian orang-orang berpayung dan deru kendaraan, aku melihatnya. Andi berdiri menungguku sambil memegang 2 gelas kopi. "Biar nggak kedinginan," katanya sambil tersenyum. Kami berjalan beriringan di bawah satu payung. Jalanan becek, udara lembab, tapi anehnya semua terasa hangat. Hujan bukan lagi sekadar air yang turun dari langit, tapi jadi saksi kecil tentang dua hati yang perlahan mulai saling menyembuhkan. Sesekali, kami berhenti di pinggir trotoar, sekadar menertawakan hal-hal sepele. Aku baru sadar, sudah lama aku tidak tertawa selepas ini. Biasanya aku selalu menjaga citra, menjaga diri agar tak tampak rapuh di depan siapapun. Tapi di dekat Andi, aku bisa jadi diriku sendiri, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Sampai kami tiba di mobil, hujan mulai reda. Andi menatapku lama sebelum berkata, "Zizah, boleh aku jujur?" Aku menatap balik, menahan napas. "Boleh, Mas."
Dia menelan ludah pelan seolah mencari keberanian. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi setiap kali kamu tersenyum, aku ngerasa ada bagian dalam diriku yang hidup lagi. Aku tercekat. Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya menembus jantung. Aku menunduk, menyembunyikan rona yang tiba-tiba memenuhi wajahku. Mas sih ucapku pelan. Aku takut bukan karena kamu, tapi karena aku udah pernah kecewa. Aku takut kehilangan lagi, padahal belum sempat punya. Andi meraih tanganku perlahan. Hangatnya mengalir menembus dingin sisa hujan. Kalau kamu izinkan, aku nggak akan biarkan rasa takut itu sendirian. Aku bakal jagain. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya diam, membiarkan hujan kecil yang tersisa menetes dari atap mobil, menyatu dengan denyut perasaan yang berlari tanpa arah. Malam itu, ketika aku sampai di rumah, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Ada senyum kecil yang tak bisa kusembunyikan. Aku sadar, cinta memang bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi siapa yang datang dan mau bertahan di tengah badai. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berdoa bukan untuk melupakan masa lalu, tapi agar aku diberi keberanian untuk menyambut masa depan. Hujan pun berhenti sepenuhnya malam itu. Tapi entah mengapa, di dalam dadaku, masih ada gerimis kecil yang jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena haru yang belum selesai. Dan aku tahu, kisah ini baru saja benar-benar dimulai. Hari-hari setelah hujan itu berubah jadi lebih berwarna. Entah karena suasana hatiku yang mulai terang, atau karena kehadiran Andi yang perlahan memenuhi ruang-ruang sepi dalam hidupku. Kami mulai sering bertemu. Kadang makan siang bersama, kadang hanya sekadar berbincang di kafe kecil dekat kantorku. Dari luar hubungan kami terlihat sederhana, tapi di dalam hatiku, segalanya tak sesederhana itu. Aku tak bisa membohongi diri sendiri. Setiap kali Andi tersenyum, aku merasa seluruh dunia berhenti sejenak. Setiap kali ia memandangku, ada sesuatu yang bergetar di dada. Sesuatu yang selama ini kukira sudah mati. Aku, Windasari, wanita yang dikenal tegas dan berwibawa di ruang rapat, bisa kehilangan kata hanya karena tatapan seorang pria sederhana yang bahkan tak punya dasi mahal di lehernya. Ironis ya, tapi mungkin begitulah cinta. Tidak punya banyak status atau saldo rekening. Ia hanya tahu bagaimana caranya mengetuk hati yang paling keras sekalipun. Suatu malam, setelah rapat panjang yang melelahkan, Andi menjemputku di kantor. Kamu kelihatan capek, katanya lembut sambil menatap wajahku. Aku hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Hari ini berat banget, Mas. Dunia bisnis nggak pernah ramah buat perempuan seperti aku. Ia tidak menjawab, hanya membuka pintu mobil untukku dan menunggu hingga aku duduk. Perhatian kecil seperti itu jarang kuterima, bahkan dari orang-orang yang dulu mengaku mencintaiku. Di perjalanan itu kami diam cukup lama. Lampu-lampu kota berpendar di kaca jendela, menciptakan bayangan yang menari di wajahnya. Tiba-tiba ia berkata pelan, "Kamu tahu, aku dulu pernah ngerasa nggak cukup buat siapapun. Sampai aku sadar, kadang yang kita butuh bukan kesempurnaan, tapi seseorang yang mau lihat kita apa adanya." Kata-kata itu menembus seperti pisau halus. Aku menatapnya dalam-dalam. "Mas, kamu sadar nggak? Kamu baru aja ngomong sesuatu yang selama ini aku sembunyikan." Andi menoleh dengan senyum kecil. Mungkin karena kita sama-sama pernah ngerasa sendirian, Win. Aku terdiam. Di tengah kilatan lampu jalan, aku bisa melihat ketulusan di matanya. Tak ada ambisi, tak ada pamrih. Hanya tatapan yang seolah berkata, "Kamu nggak perlu pura-pura kuat di depan aku." Dan di momen itu, benteng yang selama ini kujaga mulai retak sedikit demi sedikit. Sesampainya di rumah, aku mengajaknya masuk. Hanya untuk secangkir teh, ku bilang. Tapi suasananya terlalu hangat untuk disebut sekadar teh sore. Kami bicara lama, tentang hidup, mimpi, dan ketakutan yang sama-sama kami simpan. Dan di antara tawa kecil yang sesekali pecah, ada jarak yang semakin mengecil. Hingga akhirnya, di tengah keheningan yang menggantung, Andi mendekat. Tatapannya dalam dan napasku tertahan.
Aku tahu apa yang akan terjadi dan aku tidak menolak. Tapi saat jarak kami tinggal sejengkal, aku berbisik pelan, "Mas, jangan sekarang." Ia berhenti, menatapku lama, lalu mengangguk. Aku ngerti. Kami tak berkata lagi malam itu. Tapi sebelum ia pulang, ia sempat berkata pelan di depan pintu, "Aku nggak akan buru-buru, Win. Aku mau cinta ini tumbuh dengan cara yang benar." Setelah ia pergi, aku berdiri lama di depan pintu, mendengarkan langkahnya menjauh. Ada perasaan hangat bercampur takut di dada. Aku tahu aku sedang jatuh cinta. Tapi bersamaan dengan itu aku juga tahu, semakin dalam aku jatuh, semakin besar kemungkinan aku terluka. Namun malam itu aku memilih untuk percaya. Karena di balik tatapan Andi, aku melihat sesuatu yang belum pernah kutemukan sebelumnya. Rumah. Dan untuk pertama kalinya aku berani bermimpi bahwa mungkin kesepian yang selama ini menemaniku akhirnya mulai menemukan lawannya. Sudah hampir 2 bulan sejak kedekatanku dengan Andi terasa semakin dalam. Kami tak lagi hanya bertukar pesan pagi dan malam, tapi mulai saling berbagi cerita yang lebih pribadi, tentang mimpi, tentang masa lalu, bahkan tentang ketakutan yang tak pernah kami ceritakan pada siapapun. Setiap pertemuan dengannya selalu membuatku merasa hidup kembali. Seolah aku bukan lagi sosok Windasari sang CEO yang harus terlihat sempurna, tapi hanya seorang wanita biasa yang ingin dicintai tanpa pamrih. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidupku, kebahagiaan tak pernah datang tanpa bayangan. Suatu siang, di tengah kesibukan kantor, sekretarisku datang membawa amplop berwarna hitam. "Bu, ini dikirim langsung oleh seseorang," katanya penting dan pribadi. Aku membuka amplop itu dengan perasaan tak nyaman. Di dalamnya hanya ada selembar foto. Aku dan Andi sedang berjalan di taman, tampak sangat dekat. Dan di bawahnya tertulis dengan tulisan tangan yang kukenal betul. "Kamu cepat lupa ya, Win." Aku terpaku. Tulisan itu milik Arman, mantan suamiku. Lelaki yang dulu meninggalkanku setelah bertahun-tahun menahanku dalam pernikahan dingin tanpa cinta. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Mengapa dia masih mencampuri hidupku setelah semua ini? Sore itu, aku menelpon Andi dan memintanya bertemu di kafe kecil tempat kami biasa duduk di pojokan. Saat aku menunjukkan foto itu, wajahnya langsung menegang. "Dia mantan suamimu?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk, menahan emosi yang hampir pecah. Dia selalu ingin aku tetap di bawah kendalinya. Bahkan setelah cerai, dia masih berusaha mengatur hidupku. Andi menatapku lama, lalu menggenggam tanganku di atas meja. "Aku nggak akan mundur, Win. Sekalipun dia mencoba menakut-nakuti aku." Aku menatapnya dengan mata bergetar. "Mas, kamu nggak tahu siapa Arman. Dia bukan orang yang mudah dihadapi. Dia punya koneksi, dan aku takut dia bakal nyakitin kamu." Andi tersenyum tipis, tapi di balik senyumnya aku bisa membaca keberanian yang tulus. "Aku bukan orang besar, Win. Tapi aku juga bukan pengecut. Aku nggak akan biarin kamu berjuang sendirian." Kata-katanya seharusnya membuatku tenang, tapi justru membuat dadaku terasa sesak. Karena di saat aku mulai percaya pada cinta lagi, masa laluku datang mengetuk, mengingatkanku bahwa kebahagiaan selalu menuntut keberanian yang lebih besar dari ketakutan. Malam itu aku pulang dengan pikiran kalut. Di depan cermin kamar, aku menatap wajahku sendiri yang lelah. "Winda," bisikku pada bayangan itu, "kamu berani jatuh cinta, tapi apakah kamu juga berani melindunginya?" Teleponku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Kamu pikir kamu bisa bahagia tanpa aku? Hati-hati, Win, dunia kecil." Dan aku tahu siapa pria itu. Tanganku kembali gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut. Ada amarah yang membara, bercampur tekad yang baru. Aku tak akan membiarkan siapapun lagi mengatur hidupku. Tidak Arman, tidak siapapun. Dan di lubuk hati terdalam, aku tahu, ini bukan lagi hanya kisah cinta. Ini tentang keberanian mempertahankan sesuatu yang selama ini kucari. Hakku untuk mencintai dan dicintai tanpa rasa takut. Malam itu aku menatap langit dari jendela. Kota masih benderang,
tapi hatiku bergolak seperti badai. Aku tahu masa tenangku sudah berakhir. Tapi mungkin justru di tengah badai inilah, cinta kami akan diuji apakah benar-benar layak diperjuangkan. Pagi itu terasa berbeda. Langit Jakarta tampak muram, seolah ikut membaca gelisah di dadaku. Semalaman aku tak bisa tidur, memandangi pesan ancaman dari Arman yang masih tersimpan di layar ponselku. Sejujurnya, aku bukan tipe wanita yang mudah gentar. Tapi kali ini, ada sesuatu dalam nadanya yang membuatku waspada. Ia tahu siapa Andi. Itu berarti ia sudah mulai mencari tahu. Dan bila Arman sudah mulai bergerak, biasanya ia tak berhenti sebelum berhasil melukai. Di kantor aku berusaha menatap hidup dengan wajah tenang. Karyawan menyapaku dengan hormat seperti biasa, padahal di dalam dada, aku nyaris hancur. Setiap kali pintu ruanganku terbuka, jantungku berdegup lebih cepat, entah karena cemas, atau karena aku menunggu seseorang yang bisa menenangkanku. Tepat menjelang siang, Andi datang. Ia menatapku lekat-lekat, lalu menutup pintu ruangan. "Win, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal." Ia menyerahkan ponselnya. Dan di sana terpampang kalimat yang sama dinginnya dengan pesan yang kuterima. "Kalau kamu masih dekat sama dia, bersiaplah kehilangan segalanya." Aku menarik napas dalam-dalam. Dia mulai, kataku pelan. Andi memandangku tanpa gentar. "Aku nggak takut, Win. Tapi aku nggak mau kamu jadi sasaran karena aku." Aku menatapnya dengan campuran kagum dan khawatir. "Mas, kamu harus paham. Arman bukan cuma cemburu. Dia terobsesi. Aku tahu caranya bermain. Dia bisa menghancurkan seseorang tanpa harus menyentuhnya." Andi berdiri, berjalan mendekat, dan menatapku dengan sorot mata yang penuh ketegasan. "Aku nggak akan mundur. Aku tahu kamu berharga, Win. Dan kalau harus hadapi badai, biar aku berdiri di depannya." Kata-katanya membuat sesuatu di dalam dadaku meleleh. Untuk sesaat aku lupa dunia di luar. Lupa tentang ancaman, tentang masa lalu, tentang luka yang belum sembuh. Aku hanya ingin percaya bahwa mungkin, untuk sekali ini saja, ada pria yang mencintaiku bukan karena kekuasaanku, tapi meskipun aku lemah. Namun kehidupan tak pernah memberi ruang terlalu lama untuk tenang. Sore itu, saat aku hendak keluar dari gedung, seseorang menghampiriku. Seorang kurir menyerahkan amplop coklat tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada foto-foto Andi sedang bekerja di rumah jahitnya, lalu di halaman belakang rumahku. Foto yang jelas diambil secara diam-diam. Dan di bawahnya, lagi-lagi tulisan tangan yang sama. "Main api dengan aku. Kamu tahu bagaimana akhirnya." Aku menggenggam amplop itu erat. Rasanya seperti tenggelam dalam air dingin. Nafasku tersengal, tapi aku menolak terlihat rapuh. Aku kembali ke mobil, menatap keluar jendela. Jalanan macet, hujan turun pelan. Dan di antara titik-titik air yang mengalir di kaca, wajah Andi terpantul samar. Wajah seseorang yang sedang kutakuti kehilangan. Malamnya kami bertemu di apartemenku. Di tengah ruangan yang remang, kami berbicara lama. Tentang ancaman, tentang rencana, tentang kemungkinan buruk yang mungkin datang. Aku ingin menyembunyikan ketakutanku. Tapi saat Andi menggenggam tanganku, semua pertahananku runtuh. "Mas, kalau semua ini berakhir buruk, aku cuma mau kamu tahu satu hal." Suaraku bergetar. "Aku nggak nyesel pernah nemuin kamu." Ia menatapku lama, dan tanpa berkata apa-apa, ia menarikku ke pelukannya. Dan tidak ada kata cinta malam itu, tidak ada janji-janji manis. Hanya keheningan yang hangat, seolah dua hati yang lelah akhirnya menemukan tempat beristirahat. Dan ketika kami berpisah menjelang fajar, aku menatap punggungnya yang menjauh dengan hati yang berdenyut perih. Aku tahu badai itu belum usai. Tapi aku juga tahu, aku tak lagi sendirian. Di luar, hujan berhenti perlahan. Tapi di dalam diriku, pertarungan baru saja dimulai, antara cinta yang ingin bertahan dan masa lalu yang belum siap melepaskan. Sudah 3 hari sejak ancaman terakhir itu datang, dan dalam 3 hari itu pula, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Aku mulai memperhatikan setiap langkah, setiap suara asing di sekitar rumahku.
Bahkan bunyi motor berhenti di depan pagar bisa membuatku tersentak. Aku benci rasa takut ini. Rasa yang dulu kupikir sudah mati bersamaan dengan kepergian Arman dari hidupku. Tapi ternyata ia hanya menunggu waktu untuk kembali menghantamku. Andi beberapa kali menelpon, menanyakan kabarku dengan nada cemas. Aku berusaha menenangkannya, tapi sebenarnya aku sama sekali tidak baik-baik saja. Setiap malam aku menatap ponsel, berharap pesan itu berhenti datang. Tapi setiap pagi, selalu ada sesuatu yang baru. Pesan kosong, panggilan tak dikenal, atau hanya satu kalimat pendek. Aku melihatmu. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak masuk kantor. Aku butuh menata napas. Duduk di balkon apartemen dengan secangkir teh hangat, aku mencoba menenangkan diri. Angin sore menyapu wajahku, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Aku menutup mata sejenak, lalu suara ketukan pintu membuatku terlonjak. "Andi?" tanyaku pelan saat ku buka pintu. Dan benar, dia berdiri di sana. Wajahnya lelah tapi matanya teduh seperti biasa. "Kamu nggak jawab teleponku," katanya pelan. Aku khawatir. Aku tersenyum kecil, meski dalam hati tergetar. "Aku cuma butuh tenang, Mas. Tapi makasih udah datang." Dia masuk, menatap sekeliling apartemenku, memastikan semuanya aman. Lalu dia berkata, "Win, aku harus jujur. Aku rasa Arman mulai nyari aku. Tadi pagi ada orang datang ke tempat kerjaku, nanyain aku dengan alasan aneh. Katanya dia mau pesan jas, tapi caranya ngomong bikin aku nggak nyaman." Aku menatapnya kaget. "Mas, ini serius. Kamu harus hati-hati." Andi duduk di sofa, mengusap wajahnya pelan. Aku tahu. Tapi aku juga nggak bisa diem aja. Aku capek hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Aku nggak mau kamu terus disakiti. Aku duduk di sampingnya, menatap wajah yang mulai tampak keras oleh amarah yang tertahan. "Mas, jangan lawan dia dengan cara yang sama. Arman punya cara licik. Dia suka memancing supaya orang lain yang jatuh duluan." Andi menoleh ke arahku. "Terus aku harus apa? Nunggu dia datang ke pintu rumahmu?" Keheningan menggantung lama. Di sela detak jam dinding, hanya ada napas kami yang terasa berat. Aku ingin memeluknya, ingin menahannya agar tidak melakukan hal bodoh. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga sadar, ketakutan bisa mengubah orang menjadi bayangan dirinya sendiri. "Aku janji," katanya akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. "Aku nggak akan ngelakuin apapun tanpa kamu tahu. Tapi aku juga nggak akan biarin dia ganggu kamu lagi." Aku menatapnya lama, mencari kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan hanya ketulusan. Mata yang dulu sederhana, kini menyimpan tekad yang hampir menakutkan. "Mas," aku menarik napas panjang. "Kalau kamu terluka karena aku nggak akan maafin diri sendiri." Andi hanya menggeleng. "Kalau aku harus terluka buat lindungin kamu, berarti itu luka yang layak aku punya." Aku tak bisa menahan air mata yang akhirnya jatuh. Ia meraih tanganku, menggenggamnya kuat-kuat, dan untuk sesaat dunia terasa diam. Aku bisa merasakan detak jantungnya di telapak tanganku. Hangat, hidup, nyata. Malam itu kami berbincang lama. Tentang rencana, tentang kemungkinan melapor ke polisi, dan tentang bagaimana melindungi satu sama lain tanpa kehilangan kewarasan. Hingga akhirnya kami terdiam di sofa. Lampu redup, udara mulai dingin, dan tanpa sadar, aku bersandar di bahunya. Aku tak tahu apakah itu cinta, atau hanya ketakutan yang mencari perlindungan. Tapi di saat itu, aku hanya tahu satu hal. Aku tak ingin kehilangan pria ini. Dan ketika dia berbisik pelan di telingaku, apapun yang terjadi, aku tetap di sini. Aku tahu, kami sedang berdiri di ambang badai. Tapi setidaknya, kami berdiri bersama. Sejak malam itu, sesuatu berubah di antara kami. Bukan hanya karena ketakutan yang kami bagi, tapi juga karena kedekatan yang makin tak terelakkan. Andi kini lebih sering datang, bahkan tanpa memberi kabar lebih dulu. Ia akan muncul di depan pintu dengan wajah lelah setelah bekerja, membawa makanan sederhana, dan berkata, "Aku cuma mau pastiin kamu nggak sendirian." Awalnya aku merasa terbebani,
Tapi semakin lama, kehadirannya jadi candu yang aneh. Ada rasa aman setiap kali mendengar langkah kakinya di lorong. Ada ketenangan setiap kali ia menatapku tanpa kata. Namun di sisi lain, rasa bersalah tumbuh seperti duri di dada. Aku tahu, di rumah sana ada seseorang yang menunggunya. Seorang istri, seorang anak. Pagi itu, Andi datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak murung, dan aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu kenapa?" Tanyaku pelan. Ia menghela napas berat. "Istriku tahu aku sering ke sini." Darahku seolah berhenti mengalir. "Dia tahu?" Andi mengangguk perlahan. "Dia lihat pesanmu di ponselku. Nggak banyak sih, cuman pesan biasa, tapi dia langsung curiga. Tadi malam dia marah besar." Aku terdiam lama. Ruangan mendadak terasa sempit. "Mas, seharusnya kamu nggak perlu sejauh ini buat jagain aku. Aku nggak mau rumah tangga kamu hancur gara-gara aku." Andi menatapku dengan mata yang merah. Mungkin karena kurang tidur. Mungkin karena menahan emosi. "Win, kamu pikir aku masih bisa pura-pura? Setelah semua yang terjadi, setelah aku lihat kamu gemetar tiap baca pesan ancaman itu, aku nggak bisa diem. Aku nggak mau kamu hadapi semua ini sendirian." Aku menunduk. Kata-katanya menembus benteng pertahananku. Tapi di balik itu aku juga tahu. Rasa ini mulai berbahaya. Semakin kami dekat, semakin kabur batas antara niat baik dan cinta yang tak semestinya. "Kamu harus pulang, Mas," kataku pelan, hampir seperti bisikan. "Pulang, perbaiki semuanya. Aku bisa urus diriku sendiri." Tapi Andi justru mendekat, menatapku dengan tatapan yang membuat napasku tersangkut. "Bisa? Kamu bahkan belum tidur nyenyak 3 malam ini, Wina." Air mataku menetes, tanpa bisa kutahan. "Aku takut, Mas. Tapi lebih takut lagi kehilangan kendali. Aku nggak mau jadi alasan seseorang terluka." Ia mengusap pipiku lembut, jemarinya bergetar. "Mungkin aku egois, tapi setiap kali ninggalin kamu sendirian, aku ngerasa bersalah. Aku cuma pengen kamu aman." Hening. Hanya detak jantungku yang terdengar keras di dada. Lalu entah bagaimana, aku menemukan diriku bersandar di dadanya. Hangat. Menenangkan, tapi juga menyakitkan. Di antara pelukannya, aku tahu kami sudah melewati garis yang tak seharusnya dilanggar. "Mas, jangan begini," kataku akhirnya mencoba menjauh. Tapi dia menahan bahuku. "Aku nggak bisa janji, Win. Aku cuma tahu, aku nggak mau kehilangan kamu." Aku menatapnya dengan mata basah, dan di sanalah segalanya terasa runtuh. Semua batas moral, semua rasa bersalah, semua logika yang seharusnya menahan kami, lenyap dalam satu tatapan penuh luka. Malamnya, setelah Andi pulang, aku duduk lama di tepi ranjang. Ponselku bergetar, pesan baru masuk. Kali ini tanpa nama, tanpa nomor. Hanya satu kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup panik. "Kamu pikir dia bisa melindungimu? Aku sudah lebih dekat dari yang kamu kira." Tanganku gemetar, dan air mataku kembali jatuh. Di saat aku mulai menemukan rasa aman di pelukan seseorang, masa lalu datang lagi, bukan untuk menakutiku, tapi untuk menghancurkan apapun yang tersisa dari ketenangan kecil yang baru saja kami bangun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa terpojok, bukan hanya oleh ancaman luar, tapi oleh perasaan yang tumbuh di antara dua hati yang salah waktu. Sejak pesan itu muncul di ponselku, setiap detik terasa seperti hidup di bawah bayang-bayang yang mengintai. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ancaman kosong, tapi rasa takut menolak pergi. Bahkan suara pintu berderit atau langkah di luar apartemen membuatku terlonjak. Andi tahu aku tidak baik-baik saja. 2 hari setelah pesan itu datang, ia kembali. Tanpa bicara banyak. Hanya duduk di ruang tamu dengan tatapan penuh tanya. Aku tahu di balik matanya yang teduh ada amarah yang ditahan. "Kamu masih dapat pesan itu?" Suaranya rendah, nyaris seperti gumaman. Aku mengangguk pelan, menunjukkan ponselku. Di layar, pesan baru muncul pagi tadi. "Kalau kamu pikir bisa sembunyi di balik pelindung barumu, kamu salah besar."
Andi mengepalkan tangan, urat di lengannya menegang. Aku bakal cari tahu siapa yang ngirim ini. Aku menggeleng cepat. Jangan, Mas. Aku nggak mau kamu ikut terseret. Terlambat, Win. Aku udah terseret dari pertama kali lihat kamu nangis waktu itu. Ada nada getir di suaranya. Aku ingin memarahinya, menyuruhnya pergi, tapi justru kata-kataku tertahan di tenggorokan. Dalam hatiku ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa takut. Sebuah ikatan yang tak lagi bisa diingkari, meski aku tahu dunia kami terlalu berbeda. Hari itu, kami duduk lama di balkon apartemen. Angin malam berembus membawa aroma hujan yang belum turun. Lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip di bawah sana, seperti sekumpulan bintang yang terjebak di bumi. Mas, kataku akhirnya, menatap cahaya di kejauhan. Kalau semua ini berakhir buruk, kamu bakal nyesel nggak pernah ketemu aku. Andi tersenyum miring, matanya hangat tapi sedih. Aku malah nyesel kenapa nggak ketemu kamu lebih cepat. Aku terdiam, dada terasa sesak. Ada sesuatu yang ingin ku katakan, tapi takut jika diucap, semuanya akan benar-benar berubah. Hingga akhirnya aku hanya bisa berkata, aku takut kehilangan kendali, Mas. Udah terlambat buat itu, balasnya lirih. Malam itu kami berbicara tanpa arah, tentang hidup, kehilangan, dan hal-hal kecil yang jarang kami bagi pada siapapun. Ada tawa yang terdengar samar, ada air mata yang jatuh tanpa suara, dan di sela obrolan panjang itu, waktu seakan berhenti sejenak, membiarkan kami tenggelam dalam perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Ketika akhirnya kami berpisah malam itu, aku merasa seperti baru saja meninggalkan sebagian dari diriku. Andi menatapku lama sebelum melangkah pergi, seolah ingin memastikan aku benar-benar aman. Tapi sebelum ia sampai ke pintu, aku memanggilnya, Mas. Ia berbalik, dan untuk sesaat kami hanya saling pandang, dalam diam, dalam ketakutan, dalam kejujuran yang menyesakkan. Hati-hati di jalan, ucapku lirih. Ia tersenyum kecil. Kamu juga, Win. Setelah pintu tertutup, aku menyandarkan tubuh ke dinding, menahan napas. Aku tahu malam ini belum selesai. Ponselku kembali bergetar. Pesan baru masuk. Kali ini lebih panjang. Kamu pikir dia tulus? Dia cuman mainkanmu, sama seperti dulu dia mainkan orang lain. Tunggu saja. Sebentar lagi kamu bakal tahu siapa dia sebenarnya. Jantungku berdetak cepat. Tanganku bergetar. Aku memutar kepala, menatap jendela yang terbuka sedikit. Angin malam menyusup, membawa hawa dingin yang menembus kulit. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Pesannya bukan sekadar ancaman. Itu seperti peringatan. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku tak tahu siapa yang seharusnya aku percayai. Andi, yang selalu hadir di saat aku butuh. Atau suara misterius dari pesan-pesan yang tahu terlalu banyak tentang hidupku. Bahkan tentang masa lalu yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Malam itu aku tidak tidur. Kepalaku penuh pertanyaan, dan di antara semua kebingungan, aku hanya bisa berbisik dalam hati. Jika cinta ini salah, semoga Tuhan segera tunjukkan jalannya. Malam mulai merambat pelan ke jendela, dan mataku masih terjaga. Pesan terakhir itu terus bergema di kepala, seperti bisikan yang menolak padam. Dia cuma mainkanmu. Kata-kata itu seolah punya nyawa, menari di benakku, menumbuhkan rasa ragu yang tak bisa kuabaikan. Aku mencoba mengingat setiap momen bersama Andi. Cara ia menatapku dengan lembut, cara ia tersenyum saat aku tertawa. Bahkan cara ia selalu memastikan aku makan sebelum bekerja. Semuanya terlalu tulus. Atau mungkin aku yang terlalu ingin percaya. Pagi menjelang, langit Jakarta berwarna kelabu. Aku menatap pantulan wajahku di cermin kamar mandi. Mata sembab senyum palsu yang kupaksakan. Seorang CEO besar dengan aset miliaran, tapi wajahnya penuh ketakutan seperti anak kecil yang kehilangan arah. Begitulah aku, Windasari. Perempuan yang dikagumi banyak orang, namun rapuh di dalam siang itu. Andi datang lagi, kali ini tanpa senyum. Wajahnya tegang, matanya merah, dan ada bekas luka kecil di pelipisnya. Mas, apa yang terjadi?
Tanyaku panik. Ia menghela napas panjang. Aku baru dikejar seseorang di parkiran kantor. 2 orang nggak dikenal. Mereka nyoba narik aku masuk ke mobil, tapi aku sempat kabur. Aku menatapnya ngeri. Kamu yakin mereka bukan cuma perampok? Andi menggeleng. Salah satu dari mereka nyebut nama kamu, Win. Tubuhku gemetar. Semua yang selama ini kutakuti kini menjadi nyata. Ancaman itu bukan sekadar pesan, tapi seseorang benar-benar mengincar kami. Aku berlari ke ruang kerja, membuka laci yang menyimpan surat lama, dokumen perceraianku, juga bukti bahwa mantan suamiku pernah mengancam jika aku dekat dengan siapapun setelahnya. Saat Andi melihat kertas itu, wajahnya mengeras. Jadi inilah dia? Mungkin, atau orang suruhannya, jawabku pelan. Dia nggak pernah bisa terima aku yang minta cerai. Selama ini aku diam, tapi ternyata dendamnya belum mati. Andi mengepalkan tangan. Dia pikir aku akan mundur. Aku nggak takut, Win. Aku menatapnya lama. Ada keberanian di matanya, tapi juga keputusasaan yang samar. Mas, jangan buat semuanya makin parah. Aku nggak mau kamu celaka karena aku. Ia mendekat, menatapku dengan tatapan yang menembus dinding hatiku. Win, aku udah jatuh terlalu dalam buat mundur. Kalau ini harus berakhir, biar aku yang hadapi duluan. Aku ingin memeluknya, tapi saat itu ponselku bergetar lagi. Satu pesan baru masuk. Kamu pikir dia korban? Dia bagian dari permainan ini. Hati-hati, Winda. Aku menatap layar dengan mata membulat. Tangan dingin. Nafas tercekat. Mas, bisiku, suaraku bergetar. Pesan baru datang. Mereka bilang, kamu bagian dari permainan ini. Andi menatapku, lalu tertawa pelan. Tawa getir yang membuat bulu kuduku berdiri. Mereka mulai memainkan kartu terakhir, Win. Biar aku yang urus ini. Kamu jangan percaya siapapun, termasuk aku, sampai semuanya selesai. Aku terpaku. Kalimat itu terdengar seperti pesan terakhir. Mas, kamu mau kemana? Ia menatapku lama. Menatap seolah ingin mengingat setiap garis wajahku. Ke tempat yang harusnya udah aku datangi dari dulu. Dan ia pergi tanpa menjelaskan lebih jauh. Malam itu, aku duduk sendiri di ruang tamu, menatap ponsel yang diam di pangkuan. Tak ada kabar, tak ada pesan baru, hanya sepi yang mengalun di antara dinding, membuat pikiranku melayang ke segala kemungkinan. Hingga menjelang tengah malam, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar pelan, seperti berbisik. Bu Winda, kami dari kepolisian. Ada kecelakaan di tol. Kami butuh Anda datang untuk memastikan identitas korban bernama Andi Pratama. Dunia seolah berhenti berputar. Ponsel hampir terlepas dari tanganku. Aku berdiri terpaku, tubuhku kaku, dada sesak. Air mata jatuh tanpa sempat kutahan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar. Aku hanya tahu satu hal. Cinta yang sempat menyembuhkan luka lamaku kini berakhir dalam misteri dan darah. Namun entah mengapa, jauh di dalam hatiku, aku merasa ini belum benar-benar selesai. Menurutmu, apakah Andi benar-benar korban? Atau ada rahasia lain di balik kecelakaan itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Aku masih mengingat hari itu. Saat langit Jakarta menangis bersamaku. Sirin ambulans meraung, lampu merah biru berputar di antara bayangan malam, dan tubuhku seolah tak punya tenaga untuk berdiri. Di balik tirai rumah sakit, tubuh Andi terbaring diam. Wajahnya pucat, tapi senyum lembutnya seperti masih menenangkan hatiku. Mereka bilang itu kecelakaan, tapi aku tahu, tak ada yang kebetulan di dunia ini. Terlalu banyak rahasia yang belum terjawab. Terlalu banyak kebisuan yang menyembunyikan kebenaran. Aku menatap cincin di jemariku. Cincin yang belum sempat ia kenakan di jariku sendiri. Cinta kami belum sempat berlabuh, tapi telah berjanji dalam diam, akan hidup selamanya di kenangan. Sejak hari itu, aku tidak lagi sama. Aku bukan lagi Windasari yang hanya dikenal karena jabatan dan kekayaan. Aku kini perempuan yang pernah jatuh cinta dengan ketulusan, meski harus membayar mahal untuk itu. Luka di hatiku menjadi bagian dari siapa aku, tapi juga menjadi pengingat
bahwa cinta sejati tidak selalu dimiliki, kadang hanya dirasakan dalam diam. Beberapa bulan berlalu dan hidup kembali berjalan, tapi kadang di antara malam yang tenang, aku masih mendengar suara Andi memanggil namaku dalam mimpi. Suara yang lembut, hangat namun samar, seperti hembusan angin yang datang membawa pesan dari dunia lain. Aku tidak tahu siapa pengirim pesan misterius itu. Mungkin orang yang iri, mungkin masa laluku sendiri yang menagih balas. Tapi aku memilih berdamai, karena aku tahu setiap cinta sejati punya ujian, dan ujian kami mungkin adalah perpisahan. Kini, aku berdiri di jendela yang dulu sering kami pandangi bersama. Jakarta masih sama, sibuk, penuh cahaya, tapi tetap menyimpan sunyi. Aku menatap ke atas, ke langit yang mulai berwarna jingga, lalu tersenyum pelan. "Mas, kalau kamu dengar aku sekarang," bisikku. "Terima kasih sudah ajarkan aku arti cinta tanpa pamrih. Meski kita tak lagi di dunia yang sama, aku tahu cinta ini tak pernah benar-benar usai." Dan di antara bayangan sore itu, aku merasa seolah ada angin lembut yang menyentuh pipiku. Seperti belayan yang dulu begitu ku kenal. Akhir bukanlah perpisahan, tapi jembatan menuju keabadian. Cinta mereka mungkin berakhir di dunia, tapi tidak dalam hati yang pernah benar-benar mencintai.